kunjungan saya hari ini, yaitu kita ingin berbincang-bincang mengenai kegiatan Jalan Guru Penggerak, di mana kegiatan ini adalah pendampingan pertama. Jadi saya ingin mengetahui apa dukungan dari Bu Linda kepada guru calon penggerak ini selama mereka sebelum dan selama mereka mengaku kegiatannya. Kan baru awal ya. Baru awal. Jadi saya coba menjawab lika-likunya ya. Iya betul, dari pertama dari awal. Lika-likunya jadi untuk mensupport guru-guru ini menjadi guru penggerak itu kan semuanya yang sudah memenuhi syarat tuh saya harapkan ikut. Kebetulan yang lewat mereka berdua. Jadi barangkali ada yang sebenarnya itu yang kita butuhkan itu yang lewat gitu ya kan. Tapi itu semuanya kembali kepada tim penilai yang memberikan nama bagi saya setelah mereka ini lulus. Yang pertama yang saya minta waktu ya. Jadi saya langsung memberikan, saya panggil, saya bilang ke ibu ini, Bu, ini kan ibu sudah ada tugas baru dalam artian untuk mengejar terus dengan berapa bulan gitu ya, selama 3 bulan, 5 bulan. Selama 5 bulan ya, selama 5 bulan ibu tuh di dalam kondisi belajar dan mengejar ini tadi, kan? Jadi nanti kalau misalnya ada jadwal-jadwal tertentu konfirmasi ke saya. Jadi kan harus ada ininya lah, kami ini harus terbuka sama semuanya. Saling komunikasi. Bergerak kan gitu kan ya. Jadi kalau kami sih memang sekolah ya udah bergerak-gerak lah dari dulu, walaupun mungkin yang bergerak-geraknya yang pertama kali kan harusnya kita kan kodanya ya, kalau kita ada bergerak lah kita semuanya yang sekolah gitu. Nah jadi mereka ini ibu ini untuk dalam jenjang waktu ini saya tengok makin ini katanya Pak sore bukan pertemuan ini itu, habis itu ada tugas lagi gitu kan. Nah di saat tugasnya nggak ada nanti baru. Tapi kalau tugas ini saya tidak berikan. Maksudnya yang wajib misalnya kumpul berkas ini tuh ke dinas boleh ya kan. Ngajar sebisanya masuk, karena jangan sampai hilang dari permukaan bahwasanya kita tidak tampil di depan kelas. Nanti anak-anak kelas rendah ini susah Bu kita ganti. Kegiatan itu saya bilang kalau seandainya Bu maaf ya Bu, saya belum bisa kirim. Seperti KKG kemarin pun kan nggak ikut. Gitu kan. Itu pentingnya saya kan Bu Bu beda. Saya tuh kalau untuk gitu tuh saya support. Jadi kan seperti misalnya dapatlah kita undangan HGM kan lomba. Di samping saya lomba, saya tuh ajak guru saya. Menang kalah tuh soal belakang, dia melatih. Selagi saya di sini, takut saya nanti kan pas pergantian kepala sekolah. Nah, kebetulan kepala sekolahnya nggak hobi ikut itu. Kita masalahnya ini mereka ini masih muda-muda, masanya masih panjang. Kalau kita kan udah nggak lagi, udah 50 sekian kan nanti ada batasan ya. Dari CGP ini, karena mereka dari kegiatan diklatnya saja sudah cukup banyak, tuh. Jadi dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari lingkungan sekolah ini sangat membantu supaya mereka itu tetap semangat. Kadang-kadang kami dari PP ini pun disuruh memberikan motivasi. Selain kami mengadakan pertanyaan pemantik yang untuk memancing mereka itu tetap semangat, kami disuruh memberikan motivasi dan semangat supaya mereka tidak down. Kadang Bu ada 2 bulan, 3 bulan mereka minta resign. Nah, jadi kami ini yang cari PP ini harus memberikan dorongan supaya mereka jangan sampai resign, jangan sampai berhenti setengah gitu. Jadi kayak mana caranya, Bu kami nggak bisa ini, kadang mereka Bu kasihlah kami ini kayak, oh ya boleh gini saya terus gitu. Kadang-kadang bisa saya, ibu-ibu link yang kemarin saya kasih itu akannya sudah siap belum Bu, nggak apa-apa, kapan ibu siap kirim, saya gitu. Jadi mereka maksudnya kita nggak pesan harus segera, sementara PPP yang lain Bu, yang lain tuh disuruh gini, nggak usah, saya bilang. Seperti portal digital itu kan kami baru pengenalan kemarin orientasi. Jadi kemarin saya bilang gini, mereka tanya, Bu jadi portal kalau memang ibu-ibu bisa, terima kasih Bu Linda, saya ucapkan dengan bina kita ini bisa menambah wawasan dan apapun yang terjadi di sekolah ini, dukungan baik semua dari sekolah ini CGP, alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik. Semoga kedepannya akan tetap seperti ini. Semoga CGP kita ini memang betul-betul bisa menerapkan ilmu yang beliau dapat dari diklatnya. Gitu. Terima kasih Bu Linda sekali lagi. Saya di tuannya mana tuh ada kesulitan dari guru-guru kami.
Kalau saya kan ya mensupport, tapi kegiatannya di luar kan juga kan saya nggak tahu, nanti dibilang Bu kami ada pertemuan ini kan lagi jam ngajar ya kan, cuman kalau mana tuh ada hambatan di tengah jalan ya tentunya mereka kan nggak nanya sama saya. Nanya ke saya, kalau nggak ke saya ke fasilitator. Makasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa ya Kak ya, mau melihat ibu mengajar. Jadi dulu hari ini ikutin penjelasan dulu ya, ibu kasih gambar dulu ya. Nah, sama Bu Yani dulu ya. Ingat ya. Mantap. Bukan dulu ya. Oke, ibu sebentar aja. Iya. Ini siapa yang dulu pernah sekolah TK? Anak sekalian, pada hari ini kita belajar Mak ya. Nah, belajarnya sungguh-sungguh hari ini ya. Nah, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran SDP ya, seni budaya dan prakarya. Nah, hari ini pelajaran kita yaitu tentang menempel ya. Nah, tentang menempel. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini ada gambar bunga dengan daunnya. Bunga ya? Iya, ada gambar bunga dengan daunnya. Nah, gambar ini bisa kita kreasikan menjadi lebih indah. Nah, ya. Nah, kalau cuma seperti ini aja nih belum indah. Nanti kita kreasikan ya. Kita tempel dengan kertas berwarna merah, kita tempel lagi dengan kertas berwarna hijau. Nanti hasilnya seperti ini kan. Nah, ini sudah indah ya, sudah diberi dengan tempelan-tempelan potongan kertas. Nah, jadi menghasilkan suatu karya yang lebih indah. Nah, jadi kita beri lem. Nah, kemudian kita tempel dengan kertas berwarna merah. Nah, ya, iya, nanti dipenuhi nak ya. Nah, tapi jangan lewat dari gambar bunganya. Kalau lewat kemana-mana gambarnya jadi jelek, ya kan? Nah, jadi ya kertas merahnya ditempel di sekitar iya bunganya. Nah, keluar dari ya dari garis-garis ini ya kan, dari garis bentuk ini ya yang merupakan bunganya ya. Nah, nanti daunnya bisa kita tempel dengan berwarna hijau seperti ini ya, dengan kertas warna hijau kita tempel. Jadi kita tempel. Nah, kita tempel nanti menghasilkan karya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, anak guru dapat memajang. Ya, coba anak ibu ini, ayo bekerja sama. Ayo ini tempel dulu bunganya. Bunganya warna apa nak? Ya, warna merah. Ini. Ayo tempel saya di sini. Ya, ini warna merahnya ditempel ya. Iya, bagus sekali. Nah, iya bekerja sama ya. Iya, bagus. Iya. 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 Iya, bagus sekali. Nah, kalau hijaunya di mana sayang? Di bawah ini daunnya ya. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Suwati hari ini? Kabar baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah sehat berarti hari ini kita mau adakan coaching tanya jawab antara PP dan JGP yang akan kita laksanakan. Mungkin kita tidak waktunya nggak lama ya. Saya cuma mau menggali apa yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir ini. Cuma merefleksi apa kemampuan yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan ini. Jadi pada hari ini yaitu modul pendampingan kita, yaitu modulnya fokusnya yaitu merefleksi awal kompetensi guru penggerak. Jadi kegiatan ini
sejauh ini sebelum kita melaksanakan pendampingan, apa ada dokumen yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan ini? Sudah Bu, dokumennya itu yang saat ini saya persiapkan, ya, baik itu dokumen tentang visi dan misi saya sebagai calon guru, kemudian juga dokumen tentang filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, kemudian dokumen lain Bu yang menyangkut tentang kegiatan kaum guru. Banyak sekali dokumen yang sudah Ibu persiapkan. Alhamdulillah, kegiatan refleksi awal kompetisi guru penggerak ini untuk melaksanakan kegiatan ini, pendampingan ini Ibu sudah menyiapkan dokumen-dokumennya. Yang apalagi kita nih Ibu sudah belajar selama 1 bulan lebih ya, 1 bulan terakhir ini mengenai pembelajaran daring. Apa yang sudah kegiatan apa yang sudah Ibu jalankan selama 1 bulan kegiatan ini? Selama 1 bulan ini ada banyak sekali, ada Zoom meeting bersama kelompok kami, juga ada belajar diskusi kelompok di luar ya, di luring ya. Kemudian juga kami ada membuat karya-karya yang bersifat positif kepada anak didik kami dan menuntun mereka untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Jadi di sekolah setelah mengikuti CGP ini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak sehingga saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapat dari pembelajaran CGP ini di sekolah saya, dan saya sudah memberikan ilmu yang sudah saya dapat di CGP ini kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya, yaitu saya sudah menjadi fasilitator dalam seperti ini Bu ya, memberikan keyakinan kelas ya. Jadi dengan rekan-rekan sejawat saya sudah memberikan pembelajaran ini sehingga mereka sudah mengerti sekarang apa itu keyakinan kelas, bagaimana melaksanakannya, kemudian bagaimana memanage peserta didik untuk mampu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan. Jadi dengan mengikuti CGP ini saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi diri saya pada khususnya dan bagi orang lain di sekitar lingkungan saya. Jadi dengan adanya pembelajaran yang saya dapati dalam mengikuti guru penggerak ini, di sini saya merasa tertantang untuk ke depan menjadi guru yang lebih hebat lagi. Kegiatan CGP ini 1 bulan lebih ya Bu ya. Ya. Jadi saya ingin tahu dukungan dari kepala sekolah Ibu bagaimana? Kalau dukungan Bu, ya khususnya di SD Negeri di Malang ini, dukungan dari kepala sekolah sangat penuh. Jadi beliau dari awal itu sudah mendukung guru-guru untuk mengikuti ajang CGP ini. Nah, kemudian di samping itu guru-guru yang lain juga, ya kalau di SD saya ini lebih kurang ada 32 orang yang sudah semuanya, baik itu guru kelas, guru bidang studi, baik itu guru bakti atau guru P3K. Jadi jumlah yang sangat banyak ini semuanya mendukung saya. Jadi ketika saya ada kendala, mereka itu langsung menolong. Jadi misalnya saya terbentur masalah waktu, kadang-kadang saya harus menyiapkan lembar kerja. Jadi mereka itu memberikan support yang sangat baik kepada saya, sehingga ketika saya pulang sekolah jam 1:30 itu, kemudian saya mengerjakan lembar kerja, mereka itu menunggu saya Bu di sekolah ini sampai saya selesai mengerjakan lembaran kerja. Mereka itu sangat setia. Jadi di sekolah kami ini memang dukungan dari semua pihak itu ada. Alhamdulillah, semua mendukung saya. Itulah yang membuat saya menjadi terinspirasi untuk terus maju dan maju. Karena dukungan ini bagi saya itu sangat penting sekali. Baik itu dari Praswa dan Dewan Guru semua dan dari masyarakat ini, dukungan ini sangat penting sekali. Dan yang paling membagian saya, keluarga saya juga mendukung. Pertama ke suami dan anak-anak semuanya mendukung. Jadi alhamdulillah saya terinspirasi untuk terus maju dan maju dan pantang mundur untuk lebih bersama fasilitator itu. Ada nggak kekhawatiran dari Ibu Yatini, kekhawatiran dalam diri yang sudah terjadi dan yang belum terjadi? Apa kekhawatiran saya hanya satu Bu, kekhawatiran saya ketika Zoom kadang-kadang itu kan ada hujan deras, ada petir. Jadi kan saya Zoomnya itu di rumah pakai wifi.
kadang-kadang saya takut kontak tuh Bu, karena kan air hujan itu di rumah saya itu kan Bu, tempias itu masuk ya. Jadi saya khawatirnya kalau ada petir, karena beberapa bulan yang lalu itu TV di rumah itu kesambar petir. Kemudian yang mungkin orang tidak percaya, pohon kelapa juga kesambar petir Bu di rumah saya. Nah, kekhawatiran saya hanya itu saja Bu, hanya masalah jaringan aja. Kalau yang lain saya insya Allah bisa mengatasinya. Cuma kalau ketika itu kadang-kadang hujan lebat, kemudian petir, itu saya agak khawatir. Itu saja. Tapi kalau yang lain insya Allah dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Hanya jaringan saja lah yang saya agak khawatir. Harapannya sudah terwujud begini. Saya mencoba mengatasinya. Jadi 2 jam sebelum acara Zoom itu saya mencari lokasi yang kira-kira tidak mendung. Jadi saya kadang-kadang saya kan rumahnya di Alumertu, di desa Alumertu. Karena saya cepat-cepat untuk pergi ke tempat yang kira-kira cuacanya baik. Misalnya ke Simpang Bu. Nah, jadi saya dari desa Alumertu itu ya saya mencoba ke Simpang yang cuacanya lebih baik gitu. Saya telepon dulu dengan teman. Kira-kira di Simpang ini hujan tidak? Oh tidak, cerah, saya ke sana. Kadang-kadang kalau misalnya saya terpenjat dengan teman di Langsa kira-kira ada hujan nggak ini? Oh di Langsa terang, saya pergi ke Langsa. Jadi saya punya channel teman, jadi bisa saya hubungi setiap saat. Ketika 2 jam sebelum saya sudah bertanya kepada mereka lokasi mana yang kira-kira baik. Kalau di Langsa saya zoomnya di kafe, ya, tapi kalau di Alumertu di rumah sendiri. Ya, kalau di Simpang juga di kafe. Kalau di sekolah pernah juga zoom ketika cuaca terang, saya pernah zoom di sekolah karena waktu itu zoomnya jam 9 pagi, saya zoom di sekolah. Jadi saya mencari lokasi yang kira-kira tidak hujan dan bisa untuk kita nyaman mencari jaringan. Ke depan harapan saya itu sebagai calon guru penggerak, semoga ini kegiatan ini dapat terus berkesinambungan. Jadi saya harapkan di Kota Langsa bukan hanya angkatan 6, saya harapkan nanti ada angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9, dan seterusnya untuk memberi kesempatan kepada guru-guru lainnya agar terpacu untuk mengikuti program ini. Karena program ini sangat baik sekali bagi guru dalam perannya mendidik anak bangsa, dalam perannya menjadi anggota masyarakat, dalam perannya menjadi orang terdepan yang mulia dalam pendidikan kita di masa yang akan datang. Ini harapan saya semoga dapat terwujud. Jadi selama mempelajari pembelajaran di modul Manusia itu belajar wawancara, apa pembelajaran yang sudah Ibu capai, yang sudah Ibu terapkan di ruang kelas? Saya tentang pembelajaran filosofis kejadian tadi sangat tertarik Bu, karena beliau sudah memberikan tuntunan ya Bu ya, yang kita tuntunan itu sangat sangat baik dilaksanakan oleh guru. Misalnya gini, di situ ada kan Tuturi Handayani, ada Ingat Sasutrodo, Imadian Munkasel, ya kan. Jadi sebagai seorang guru itu kita harus paham tentang filosofis itu dalam pembelajaran. Jadi guru itu bukan hanya mengajar ya, tapi guru itu juga dia menuntun siswanya, dia juga filosofis kajian Dewantara ini saya rasa cukup baik dilaksanakan di sekolah. Nah, apabila seorang guru tidak mengerti tentang filosofis Dewantara ini, maka saya rasa terjadi kebincangan gitu ya, kebincangan. Sementara dia kan tugasnya sebagai seorang guru itu tugasnya itu harus mencakup beberapa aspek di dalamnya. Jadi seorang guru itu mesti tampil dan berbagai aspek itu harus bisa. Dia sebagai penuntun, sebagai pengajar siswanya, sebagai orang terdepan, sebagai contoh teladan bagi muridnya. Jadi filosofis kejenderan ini memang sangat baik diketahui oleh guru dan dilaksanakan oleh guru di Indonesia ini. Ya, kita berterima kasih kepada Bapak Keja Dewantara yang sudah memberikan gambaran filosofis tentang pendidikan dan dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari dalam menjadi seorang guru Indonesia. Saya sudah mencapai di situ ya, misalnya gini Bu, di dalam filosofis itu kan kita mengajar peserta didik itu adalah orang yang sebaiknya kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya gini Bu,
jangan kita anggap murid itu tidak tahu apa-apa. Tapi murid itu adalah suatu makhluk yang memiliki potensi, dan potensi itu dapat dikembangkan asalkan guru itu tahu kuncinya, kunci untuk bagaimana cara mengembangkan potensi tadi. Karena peserta didik itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada potensinya di bidang olahraga yang lebih cenderung, ada di bidang akademik yang lebih cenderung, ada di bidang seni budaya dan sebagainya. Jadi gurulah yang harus mengetahui sejauh mana potensi peserta didik ini. Jadi setiap anak adalah juara. Jadi setiap anak itu adalah dilahirkan dalam kondisi sudah memiliki potensinya. Jadi gurulah yang harus menggali potensi tadi dan mengembangkan potensi peserta didik. Melakukan kegiatan tersebut atau mengimplementasikan kegiatan di Kianjaya dengan menggali potensi yang ada di peserta didik, ya, karena peserta didik mempunyai potensi yang berbeda-beda, dan mempelajari portofolio itu. Jadi usia ini sudah melakukan atau membuat portofolio digital. Yes, ya. Jadi portofolio digital itu kita buat di media apa? Saya kemarin itu membuatnya di media di apa itu ya, Google itu ya, saya buat. Jadi supaya misalnya supaya orang itu dapat membaca. Ya. Jadi kalau saya buat sendiri, saya simpan sendiri, saya baca sendiri, mungkin kan tidak bermanfaat. Ya. Karena saya masukkan ke Google, nanti orang akan bisa membaca. Atau mungkin gini ya, saya punya kecenderungan begini. Perbuatan baik itu adalah apabila perbuatan baik itu diikuti oleh orang lain, maka kita itu mendapat pahala jariah. Jadi saya berpikir sambil saya menjadi guru juga banyak amalnya. Jadi apa yang saya bisa juga saya lakukan ke Google. Maksudnya supaya nanti orang bisa membaca, bisa mengikuti apa yang potensi apa yang sudah ada di Google tadi yang dapat dikembangkan. Berarti termasuk dari kegiatan pembelajaran aksi nyata, sampai tingkat 1, sampai tingkat 2, berarti semua yang dimasukkan dalam Google sendiri ya. Tuangkan di portofolio digital itu komponennya apa saja? Komponennya banyak sekali ya Bu, itu tentang kegiatan pembelajaran saya sehari-hari. Di situ juga ada apa itu ya, data-data saya dari profil saya, dari saya mengikuti karir menjadi guru, dari saya menjadi guru bakti Bu ya, sampai saya bisa menjadi guru yang bisa mengikuti CGG ini. Kemudian saya di situ juga sudah apa ibu ya, membuat seperti suatu karya yang bisa diikuti oleh guru lain. Misalnya di situ ada pembelajaran video ya Bu ya, pembelajaran bagaimana cara saya mengajar ya, praktek nyata di kelas, aksi nyata itu bagaimana itu menimbang. Kita kan mengajarkan kepada siswa misalnya tentang berat, jadi saya itu membawa timbangan, juga mengambil gula untuk ditimbang, jadi nyata. Jadi siswa itu melihat pembelajaran itu secara nyata. Oh ini untuk menimbang gula, oh ini alatnya, oh ini menimbang tepung, ini alatnya, oh ini sekian gram, oh ini sekian kilo, oh ini sekian ton. Jadi praktek nyata. Jadi saya di depan kelas itu suka sekali menyajikan pelajaran yang dapat berkesan bagi peserta didik dengan melihat sesuatu yang nyata langsung. Jadi dia lebih terfokus, pembelajaran itu lebih nyambung di apa yang diminati itu tersambung. Modul 1.1, 1.2 dan 1.3 dan 1.4 sudah dilaksanakan, sudah disampaikan kepada anak-anak. Jadi di antara itu kita dulu ada mengisi lembar kerja ya Bu ya, yaitu lembar kerja 1.3 yang berisikan tentang kompetensi guru penggerak ya. Jadi di antara 4 kompetensi itu mana yang Ibu anggap yang sudah baik, yang sudah Ibu laksanakan? Yang sudah saya laksanakan Bu, dari 4 potensi itu tentang potensi berkolaborasi. Saya itu senang sekali Bu, karena gini, kalau kita melakukan sesuatu secara berkolaborasi itu artinya begini Bu, kita bekerja sama. Jadi dengan kerjasama yang baik itu menghasilkan suatu produk yang baik. Jadi saya suka sekali dengan teman sejawat berkolaborasi dalam menyelesaikan sesuatu. Sambil juga di dalamnya kan ada silaturahmi juga ya Bu ya, kita bertemu dengan teman, ada bertemu juga dengan guru-guru di sekolah lain. Nah di sana terciptalah suatu
suatu komponen kolaborasi dari program CGP ini yang sangat berkesan sekali. Walaupun kalaupun kita dalam keadaan dimanapun, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan kolaborasi menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Saya pikir gitu. Daripada mengerjakan sendiri. Ya, saya pikir kalau mengerjakan bersama-sama itu kan ada pendapat dari beberapa orang, kita kumpulkan pendapat tadi, kita cari yang penyelesaian terbaik. Itu merupakan suatu hal yang sangat berkesan dari pembelajaran CGP ini yang berkolaborasi. Saya suka sekali. Yang sudah sangat baik, yang sudah dicapai itu kolaborasi yang jadi sekarang kompetensi yang perlu ibu tingkatkan, yang memang masih mau betul ditingkatkan tadi dari ibu. Saya berpikir gini, yang perlu ditingkatkan adalah kompetensinya kalau kita seorang usaha dasar ibu ya. Yang kita tingkatkan sekali adalah pembelajaran tentang mandiri tadi ya Bu ya, tentang mandiri tadi. Yaitu gini, sebagai seorang kita ibu itu sekarang menguasai ini sekarang udah zaman digital ya Bu ya. Jadi sebagai seorang ibu itu kita mampu nggak mampu harus belajar, harus bisa ya, menguasai IT karena ya sekarang sudah zaman digital. Jadi tidak ada lagi alasan bagi guru itu untuk tidak menguasai IT karena sekarang zaman sudah zaman digital. Jadi wajib saya rasa guru menguasai IT. Secara mandiri pun boleh belajar gitu ya, secara mandiri belajar karena sekarang sudah disediakan media-media untuk kita belajar secara mandiri. Misalnya kita ingin mengetahui sesuatu hal tentang IT, kita bisa belajar di YouTube. Sekarang ini lebih mudah, kita bisa belajar di YouTube, kita bisa belajar di mana-mana sekarang tempat belajar banyak. Tidak hanya pada teman atau pada tetangga atau pada apa, di internet itu semua ada. Jadi kita tinggal di dalam diri kita ini tertanam sikap ingin kemauan yang kuat pada diri kita, itu saja. Terima kasih Bu. Sebelum kita mengakhiri sesi coaching ini, catatan ada perubahan pada catatannya gini Bu, saya mengharap pendampingan ini dilaksanakan, yang penting dilaksanakan walaupun sebulan sekali, itu saya harapkan tetap ada. Jadi kami ini ada yang memantau, kami ini ada yang mengayomi, ada tempat kami bertanya, ada tempat kami berkeluh kesah ya Bu, apa yang ada dalam hati kami menjadi tempat untuk bertanya. Jadi saya rasa pendapat ini sangat perlu. Kalau bisa sebulan sekali ya adalah pendampingan. Jadi kami ini sebagai CGP sangat senang ada mendampingi kami untuk program ini. Jadi tidak hanya kami kerja-kerja sendiri, tetapi ada yang mendampingi, ada PP yang selalu memantau kami. Karena kami ini guru ini kadang-kadang Bu, ada namanya manusia ada terlupa. Dengan adanya PP mendampingi kami, ada mengingatkan, misalnya ibu-ibu apakah sudah selesai lembar kerja ini gitu. Jadi kami kerjakan, ibu-ibu apa sudah selesai ini kami kerjakan. Jadi ada yang mengingatkan Bu. Jadi kami ini selain bertugas mengajar di sekolah, kami juga membuat tugas-tugas dan ada orang mengingatkan kami, yaitu PP. Jadi saya sebagai CGP ini sangat berterima kasih dalam program Didik Penggerak ini pemerintah menyediakan PP untuk kami. Jadi kami ini sebagai CGP merasa senang sekali dan merasa ada tempat untuk bertanya. Menyangkut catatan yang perlu diperhatikan ke depannya. Kalau catatan yang ingin Ibu ketahui tentang fasilitator, yang selama ini kan sudah 1 bulan ya, Bu Suya ini belajar dengan fasilitator. Jadi catatan yang perlu diketahui oleh fasilitator apa? Sejauh ini Bu, saya mengikuti CGP ini, saya mengikuti fasilitator yaitu Bapak Asukari. Di CGP ini saya merasa Bapak Asukari itu sudah mampu menjadi fasilitator yang sangat hebat Bu. Saya pikir beliau tepat waktu ya Bu ya. Kalau Zoom itu tepat waktu, saya sekali tepat waktu, setepat janjinya waktunya itu. Kemudian beliau itu sangat baik dalam mempresentasikan bahan ajar. Kemudian juga beliau memberikan kesempatan bagi saya dan teman-teman rekan CGP itu untuk
memberi pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan, ya, untuk berkolaborasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Jadi saya pikir kalau menurut saya Bapak Asukar ini sudah sangat baik gitu. Jadi saya pikir saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Bapak. Hal-hal yang perlu ditambahkan atau diberikan CGP selama pendampingan apa? Soal depan ini Hal-hal yang dibutuhkan. itu yang termasuk diri saya pribadi. Saya membutuhkan kalau dalam kampus itu membutuhkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan ini dirangkum kembali, kemudian ditanya jawab lagi, jadi lebih paham lagi daripada yang sudah ada. Diadakan tanya jawab gitu ya, jadi terus diadakan tanya jawab. Jadi saya sebagai CGP itu dan rekan-rekan lain CGP itu jadi paham sekali dengan modul-modul yang diberikan ini, biar jadi paham sekali. Paham ya? Iya, paham dengan semua modul-modul yang ada. Semua modul yang ada. Dan pelajari ya dari belajar. CGP selama pendampingan. Jadi hal-hal yang dibutuhkan CGP untuk pendampingan berikutnya, ini kita kan sudah pendampingan. Untuk berikutnya apa yang Ibu butuhkan? Untuk berikutnya Bu, yang saya butuhkan yaitu PP tetaplah memberitahu kami apabila ada hal yang tidak kami ketahui, misalnya kapan ada lokakarya yang tidak kami ketahui, misalnya kapan jadwal lokakarya, kemudian apa yang dibahas di lokakarya tadi. Jadi kami ini tahu ketika lokakarya itu apa yang harus kami lakukan sebagai CGP ini. Jadi itulah harapan saya untuk ke depan. Apa yang dibahas? Pelajaran yang saya ambil selain ini sangat banyak Ibu ya. Yaitu sebagai guru saya merasa tertantang untuk ke depan jadi guru lebih baik lagi sesuai dengan filosofis kajian Dewantara. Kemudian saya juga seperti kita melakukan aksi nyata, maka di pembelajaran saya ke depan nanti jadi guru, saya akan merefleksikannya untuk peserta didik. Bahwasanya peserta didik itu suka sekali dengan segala sesuatu yang nyata dilihatnya. Jadi aksi nyata ini saya pikir memang untuk ke depan pembelajaran ini sangat baik untuk siswa. Apalagi siswa SD, dia tidak bisa kalau hanya mendengar dan melihat saja, tetapi dia harus merefleksikan sendiri pembelajaran itu sampai paham gitu, dengan melihat sesuatu yang nyata, dan dia bekerja di situ, sudah melihat yang nyata, dia bekerja di situ. Jadi dia lebih paham daripada cuma sekedar mendengar dari gurunya berceramah hanya dengar saja. Atas waktunya, atas kesempatan yang sudah Ibu sampaikan, atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya merasa rasanya lega. Berarti CGP saya memang sudah menguasai pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama 1 bulan terakhir ini. Alhamdulillah, berarti Pak Asrul Karim tidak sia-sia memberikan materi, mengadakan diskusi, tanya jawab tentang pembelajaran beliau. Berarti CGP ini betul-betul memang menampung, mengolah dan melaksanakan apa yang beliau katakan. Terima kasih banyak Bu Suyatini. Saya merasa senang dengan kegiatan pada hari ini. Rasanya saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ibu yang CGP yang begitu bersemangat untuk melakukan perubahan di sekolah ini. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.